masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Sekali lagi, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Sekali lagi dari awal, ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat
Saya serahkan kepada Pak Deriksa. Silakan Pak Dariksa. Ya, terima kasih. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pada saat malam hari ini kami bertemu kembali dalam ibadah Zoom Tubuh Kristus Ilahi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dapat memuji menyembah Engkau Tuhan, dan juga kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengambil alih semuanya Tuhan. Hamba yang tidak lebih daripada saudara-saudara hamba yang ada di Zoom ini Tuhan. Kiranya biarlah Tuhan ketika firman-Mu disampaikan Tuhan, Engkau yang berbicara, sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan salib-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat diberkati, dikuatkan, dipulihkan, bahkan dituntun kepada jalan kebenaran. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Ya, salam buat semuanya. Terima kasih buat Ibu Elia Esther, ya 1 tahun kayaknya kita udah jumpa ya, baru jumpa ya karena tahun terakhir tahun 2022 karena ya saya tahun 2022 di komunitas ilahi itu pimpinannya mengundurkan diri, jadi saya diangkat, jadi tapi saya tanya, sekarang saya udah onsite, saya bilang saya sempat nolak karena saya udah onsite, saya ikut waktu itu karena diajak oleh teman, tapi mereka bujuk dan kemudian saya lihat, saya katakan ini ada prospek depannya apa, saya bilang gitu, ada regenerasi atau ada proyek atau tidak. Kalau cuman kumpul-kumpul saja mendengarkan firman Tuhan, kayaknya bukan bagian saya bilang gitu. Enggak, ini Pak, ini ada regenerasi, bahwa kita akan melibatkan anak-anak kita dan kita akan buat proyek untuk anak-anak kita regenerasi, nanti akan kita buat lapangan kerja untuk kebutuhan komunitas gitu. Jadi artinya ada proyek, ada yang dikerjakan yang bersifat holistik ya. Tapi saya minta tolong kepada Ibu Eliezer karena mungkin ada yang mau saya sampaikan, bisa nggak dijadikan host atau gimana? Mana Pak? Bisa dijadikan co-host nggak? Oh, Bapak jadi host? Karena kalau saya, iya, karena kalau saya nggak jadi host, jadi kelamaan mau melebar. Sudah Pak. Jadi Kamis kebetulan harinya sama, jadi hari Kamis dan Kamis ya syukur saya bisa melepas kerinduan, bisa hari Rabu Ibu buat hari ini. Ya itu juga beberapa komunitas juga saya tinggalkan karena memang pelayanan yang mau saya tunjukkan memang ya beberapa teman udah tahu lah ya, karena memang nggak bisa dilakukan dengan Zoom gitu loh, jadi saya harus terjun, dan beberapa kali istri saya udah akhirnya marah karena sendirian gitu ya, karena sebenarnya gembalanya saya gitu. Jadi saya bilang bagaimana caranya saya, akhirnya saya regenerasi, makanya saya katakan kepada komunitas Ilayu di Grace itu, ini regenerasi enggak, saya bilang gitu, biar saya kader anak saya gitu.
kalau semuanya nanti tergantung kepada saya, so saya jadi penggembalanya gimana, domba-dombanya gimana gitu loh. Karena waktu ujungnya ada yang jam 4, ada yang jam 6 pagi, jam 6 pagi saya ngantar sekolah gitu ya. Iya. Ya, jadi saya mau sampaikan tema kita pada malam hari ini tentang mental anak atau budak ya. Mental anak atau budak. Di dalam Galatia 4 ayat 1 sampai 11. Karena masih masa-masa kebangkitan dan besok kita memperingati kenaikan Kristus, kita baca firman Tuhan. Judulnya tidak ada lagi perhambaan. Ayat 1, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Roh huruf besar ya, roh anaknya, roh Yesus. Dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Ya. Jadi, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang pada zaman itu ya, dan di zaman perjanjian lama, hamba, budak itu udah tidak asing lagi ya. Bahkan kalau kami orang Batak itu, saya cari informasi dari orang-orang tua itu, ada 3 macam budak, 3 macam hamba. Ada tingkatannya juga ya. Yang pertama itu pangurupi, itu sekelas dengan pembantu. Kemudian hatoban ini yang lebih kasar lagi. Kemudian ada lagi yang lebih kasar lagi, nama japurut. Japurut ini seperti apa saya katakannya, seperti sudah harga murah. Jadi kan budak dulu diperjualbelikan. Bahkan ada yang sampai dikebiri. Nah, nanti kalau masalah dikebirin itu, nanti yang mengembangkan, saya percaya Pak Anpal nanti yang bisa mengembangkan yang kebiri itu apa perbedaannya, mengapa harus dikebiri. Tapi kita jangan melebar ke situ karena Pak Anpal suka yang unik-unik ya. Halo Pak Anpal. Kenapa harus dikebiri? Salam Pak Derikson. Ya, itu PR bagi Pak Anpal. Kenapa itu dikebiri? Tapi saya mau menyorotin tentang hamba ini, memang kita itu dalam bahasa Yunaninya doulos. Ternyata doulos itu keset kaki, ya alas kaki itu untuk membersihkan kaki. Artinya hamba itu, nah, kita hambanya dosa pada saat kita belum ditebus oleh darah Yesus ya. Diklaim oleh iblis bahwa kita itu hamba dosa. Yang mana itu, yang manapun tetap sama, yang mau pangurupi, yang ya hatoban, yang japurut, yang diperjualbelikan. Bahkan di perjanjian lama di daerah Afrika itu ada itu yang
kalau dijual sekali, dia itu ada dilobangi kupingnya, telinganya. Nah, berarti baru dijual sekali. Jadi ada pasar budak dulu itu. Beberapa tokoh-tokoh dunia di Afrika di mana akhirnya berhasil untuk membuat gebrakan untuk meniadakan perbudakan di seluruh dunia. Nah, sekarang masalah fisiknya memang perbudakan itu sudah mulai terhapus, tapi mentalnya sekarang. Makanya judulnya kita itu sekarang mental budak atau mental anak atau budak gitu. Setelah kita menyadari bahwa kita itu sudah ditebus oleh darah Yesus yang begitu mahal. Karena ada perbedaannya gitu. Sama dengan Indonesia ya. Indonesia kita kenal merdeka, tetapi banyak orang yang mengatakan krisis. Tapi sebenarnya sedangkan pemain stand up komedi aja pernah mengatakan bahwa dia bisa membuat materi dan dia menghitung kekayaan Indonesia bahwa lebih dari cukup sebenarnya kalau dikelola dengan baik. Tetapi sudah salah dari awal gitu loh. Mental kita, negeri kita merdeka, tetapi mental orang-orangnya masih banyak mental budak, mental orang terjajah gitu loh. Jadi ini yang ingin ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia dan juga di Korintus juga dia ulangi itu bahwa kita itu sudah lunas dibeli dengan darahnya yang mahal, dengan darah Yesus. Jadi kita itu harus mengerti bahwa sampai kita akil balik. Nah, kita lihat lagi apa arti akil balik ya di dalam Nah, arti hamba itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kanak-kanak, jongos, orang yang digaji, ya, orang yang dibeli untuk bekerja, tidak bebas, merdeka. Artinya nggak bisa, karena ada tanda, baik itu di telinga, tadi mana, tadi hidung, pokoknya kalau budak itu, hamba itu milik saya sudah beli, itu dari pasar budak itu ada tandanya itu milik saya. Jadi tidak boleh orang mengganggu atau menyuruhnya selain saya gitu. Jadi kesimpulannya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti akil balik, oh ini belum ya, mohon maaf, agak macet. Ya, ini jadi kita nggak merdeka kalau kita jadi hamba. Nah, kemudian kita akan ada waktunya, ya mungkin kita sekarang ini ya, bahkan sudah melebihi dan sudah masuk ke dalam pelayanan. Akil balik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tahu membedakan baik dan buruk. Laki-laki berumur 15 tahun ke atas, cukup umur, cukup akalnya, dewasa. Kesimpulannya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, arti akil balik adalah tahu membedakan baik dan buruk. Laki-laki berumur 15 tahun ke atas, arti lainnya dari akil balik adalah cukup umur. Jadi kita ini sudah cukup umur, artinya dalam iman, bukan hanya dalam fisik. Nah, perbedaan mental anak dengan budak itu ya, kalau budak itu tidak bebas merdeka seperti yang di atas tadi, kalau anak merdeka dan bebas karena ahli waris. Nah, ini yang perlu kita tekankan kepada diri kita dan kepada orang-orang yang kita layani, bahwa kalau kita sudah memasuki kehidupan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang dan kita sudah ditebus. Kemudian kita bekerja, melayani bukan karena perintah, tapi kita bekerja atau melayani karena bersyukur bahwa Yesus sudah terlebih dahulu mengorbankan dirinya melayani kita. Kemudian yang ketiga, sering bertanya boleh atau tidak. Kalau anak
bertanya layak atau tidak. Artinya gini, sebagai tanda rasa syukur kita itu seharusnya bertanya kalau boleh atau tidak. Misalnya saya punya uang, mohon maaf kalau saya jauh dari istri, kemudian boleh atau tidak saya istilahnya bermain perempuan gitu. Ya. Kan uangnya uang saya. Kalau jawabnya ya terserah saya boleh atau tidak. Nggak ada yang melarang karena uangnya uang saya. Tapi kalau kita sebagai anak, kita harus ingat bapak kita gitu. Maka kita bertanya layak atau tidak gitu. Padahal bapak kita sudah terlebih dahulu menderita hanya untuk menyelamatkan kita, untuk berkorban, untuk membebaskan kita dari perhambaan, dari budak dosa. Maka kalau kita mengikuti pertanyaan sebagai budak itu boleh atau tidak, maka kita akan kembali kepada suka-suka kita gitu. Tapi kalau yang pertanyaan anak-anak ini layak atau tidak, suka-sukanya Tuhan. Artinya kita bertanya sebagai seorang anak masih layak atau tidak saya melakukan ini gitu, melakukan hal yang tidak sesuai dengan perintah Bapakku gitu, Bapak kita di surga. Kemudian yang keempat, yang terakhir, menganggap tuannya itu kejam. Ya kalau budak yang dibeli, ya kalau tidak melakukan perintah, ya kita tahu suka-sukanya tuannya itu mau pakai apa, dipukul, mau direndam, mau dia apa segala macam. Tapi kalau anak, pasti kita itu mengenal Bapak kita itu penuh kasih. Kalaupun kita dihajar, itu karena kasihnya. Seperti di Wahyu, barang siapa ku kasih, dia ku hajar dan ku tegur. Ya. Jadi sebagai contoh yang konkret ya, ada, kita sama-sama tahu ada 12 pengintai ya, Yosua dan Kaleb dan juga 10 orang. 10 pengintai pulang dengan pikiran negatif ketika diutus Musa dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai 38. Sehingga semua bangsa Israel menjerit, menangis, bersungut-sungut karena mereka merasa akan gagal dan kalah. Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Kalau kita baca ceritanya di situ, mereka itu sampai bagaimana kalau sampai jutaan orang menjerit-jerit, Musa juga bisa bingung ya. Sedangkan 100 orang mendemo kita sudah kayak orang gila, rasanya depresi, apalagi kalau sampai jutaan. Dan yang 2 orang, Yosua dan Kaleb, agak terlambat datangnya. Udah lebih dulu yang 10 ini. Nah, kemudian ketika Yosua dan Kaleb kembali, 2 pengintai yaitu Yosua dan Kaleb membawa kabar positif bahwa mereka akan menang karena janji Allah kepada bangsa itu. Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa mental Yosua dan Kaleb itu terbentuk dari dimensi-dimensi kehidupan mereka gitu. Yosua dan Kaleb itu ketika berangkat dari Mesir itu usia sekitar 40 tahunan. Artinya mereka sudah dewasa gitu. Mereka sudah mengerti bahwa begitu pahitnya ketika mereka kerja paksa di Mesir. Maka ketika mereka mengalami penderitaan di padang gurun, apapun yang disuruh oleh Allah melalui Musa, Yosua dan Kaleb ini tetap melakukan, karena seberat apapun yang mereka lakukan di padang gurun, ketika menghadapi musuh juga, walaupun Yosua bukan ahli perang, ketika pernah melawan orang Amalek, dia disuruh dan kemudian Harun, Hur, dan Musa naik ke bukit, dia tidak bertanya, kenapa kalian bertiga naik ke atas bukit, saya sendiri mengatur peperangan, tidak bertanya. Karena lebih bagus saya mati dalam Tuhan di padang gurun ini daripada diperbudakan sampai 400 tahunan lebih, 400 tahun lebih diperbudak bangsa Israel di Mesir gitu. Nah, sama dengan gambaran kita di Perjanjian Baru bahwa kita itu harus menyadari ya. Jadi firman Tuhan pada malam hari ini
untuk mengajak kita agar memiliki mental anak, agar kita sadar bahwa kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar dari perbudakan dosa dengan darah Yesus yang sangat mahal. Diulangi di 1 Korintus 6 ayat 20 dan 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar dengan darah Yesus yang mahal ya. Kedua, kita mewarisi kerajaan dan janji-janjinya. Kalau budak itu, kalau hamba itu tidak mewarisi apa yang dimiliki tuannya, tapi anaknya yang mewarisi. Ketiga, tetap setia melayani dengan kreasi, talenta, karunia masing-masing, karena jerih payah kita dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Jerih payah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kemudian yang selanjutnya, tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, jangan bertanya boleh atau tidak, tapi bertanya layak atau tidak gitu. Kadang-kadang kalau orang sudah diberkati oleh Tuhan, boleh atau tidak, ya boleh. Kalau menurut hati kita boleh, kan uang menurut pencarian saya, suka saya mau beli apa gitu. Yeah. Makanya kuncinya kalau kita bawa istri, kalau ke mall itu katanya kita harus gandeng tangan istri. Terus dari mulai masuk sampai keluar, kalau nggak digandeng pengeluaran ya. Itu kebebasan yang kebablasan ya. Kalau istri dilepas, saya pernah memang benar-benar kehilangan istri saya di plaza. Ternyata udah pilih-pilih sepatu, udah pilih-pilih tas, saya bilang. Jadi sampai saya katakan, emangnya kenapa sih perempuan ini suka sama tas? Waktu saya mencintai kamu, saya nggak melihat tas kamu, saya bilang gitu. Tapi kenapa ya harus tas itu harus sampai satu lemari gitu ya. Kemudian yang kelima, jika ada godaan datang, kita seharusnya bertanya, layak atau tidakkah saya sebagai anak Tuhan melakukannya itu tadi ya. Ya, jadi Bapak Ibu serta saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kita harus menyadari bahwa mental kita itu baik sebagai bangsa yang sudah merdeka, kita harus juga memiliki mental yang merdeka. Kita menghargai, kita mengingat, mensyukuri bahwa banyak orang pahlawan-pahlawan tanpa jasa yang telah gugur. Tapi kita lihat baru saja tadi seorang menteri, saya lihat di televisi, diangkut oleh jaksa dengan triliunan rupiah. Waduh. Maka sebenarnya memang benar, sebenarnya Indonesia ini bukan krisis. Krisisnya masalah di mental itu belum merdeka. Mental masih orangnya merdeka, tapi mental masih mental terjajah. Nah, kita kembali kepada anak dan hamba di dalam Alkitab. Nah, kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus, masih banyak orang yang masih memiliki mental budak gitu. Mental artinya belum sadar, belum menyadari dirinya, belum move on istilahnya gitu. Makanya ini yang ditegaskan oleh Paulus kepada seluruh jemaat dimanapun dia melayani, ingatlah bahwa kamu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar dengan darah yang mahal. Jadi jangan lagi memperhambakan diri, jangan kembali lagi kepada Allah huruf kecil, Allah lain gitu ya. Itu intinya. Jadi kita harus sungguh-sungguh menjadi anak supaya kita bisa menjadi ahli waris tadi. Kalau hamba, budak itu tidak akan jadi ahli waris. Ya. Nah, jadi itu saja firman Tuhan yang saya sampaikan, karena saya juga ingin menyaksikan pelayanan saya supaya Bapak Ibu tidak berprasangka tidak kalau saya ini bukan menolak kalau pelayanan Zoom lagi, karena udah beberapa saya tinggalkan karena sudah onsite gitu. Onsite itu
dan saya bukan pelayanan di tempat yang di kantoran gitu ya. Pelayanan itu di tempat yang marginal gitu, tempat marginal. Bahkan saya sampai kerahkan kaum ibu untuk menyelidiki itu. Pertama kami melayani para pemulung. Para pemulung ternyata di sekitar tempat pembuangan sampah itu ada rumah-rumah itu, tetapi mereka bergereja, tapi nggak mau berterus terang status seperti yang dikatakan itu tadi, yang pertama kita ngobrol tadi itu, nggak mau mengatakan status mereka serumah, tapi belum ada ikatan nikah gitu. Jadi saya bilang, jadi apa artinya mereka itu ke gereja kalau nggak mau berterus terang kepada hamba Tuhan? Makanya saya meninggalkan, makanya di komunitas Ilahi New Grace itu saya tanya, makanya saya tanya, ini jam berapa? Jam 7:30. Oh, kalau jam 7:30 saya udah pulang pelayanan. Tapi kalau nggak ibadah malam, karena kami nggak ada ibadah malam. Tapi kalau sekali seminggu saya bisa. Tapi kalau setiap malam saya nggak bisa, saya bilang gitu. Karena ada juga ibadah malam. Apalagi besok malam itu sampai 10 malam, sampai hari Pentakosta, itu kami setiap malam berturut-turut ibadah. Ya, gereja Pentakosta ada sebagian yang melaksanakan itu, ada sebagian tidak. Kalau kami melaksanakannya seperti murid-murid yang bertekun, dan pas malam ke-10 di Kisah Para Rasul pasal 2, Roh Kudus dicurahkan. Jadi kami mengikuti aturan sinode bahwa kami setiap habis ibadah hari kenaikan, malamnya itu sampai 10 malam berturut-turut kami ibadah di gereja. Dan hari Pentakostanya itu kami rayakan juga pada hari Minggu, 2 minggu kemudian gitu. Jadi, nah ini yang paling parah ini ya. Sampai ini Bapak Ibu, anak-anaknya yang laki-laki ini udah duda. Yang perempuan udah janda, tetapi mereka nggak mau konsultasi kepada gereja. Mereka satu rumah. Akhirnya kita melalui jemaat itu kita suruh menanyakan status mereka gitu. Jadi kita itu memang, ya kalau kita, bukan saya malas bukan. Ya gimana ya, sekali-sekali lah. Artinya kalau sudah onsite lagi, memang kita harus yang menjemput bola gitu. Ini masih masa pandemi waktu itu ini. Nah, akhirnya ketahuan, dan mereka akhirnya terbuka pikiran mereka ketika kita sampaikan firman Tuhan bahwa mereka harus disahkan karena mereka ditinggalkan, yang laki-laki ditinggalkan istrinya meninggal, dan yang perempuan suaminya meninggal. Tetapi cinta itu ternyata tidak mengenal usia. Usianya yang laki-laki ini 56 tahun, usia yang perempuan 52 tahun. Anaknya yang laki-laki ini udah 8, anaknya yang perempuan 5, jadi 13. Dan akhirnya kemudian saya tanya, ini anak-anak berapa lagi yang belum diserahkan kepada Tuhan? Buat anak-anak masih ada 4 lagi, Pak Pendeta katanya. Ya udah, sekalian diteguhkan, sekalian itu sekalian pemberkatan anak-anak. Makanya yang laki-laki sama yang anak gadis ini bukan pemberkatan anak lagi nih. Tapi ya nggak apa-apa lah pemberkatan anak, karena mereka belum menikah ya, pemberkatan anak-anak. Nah akhirnya, ya memang inilah yang memang jadi tugas kita. Kalau nggak kita jemput mereka, kita nggak tahu bagaimana status kita, status mereka. Kadang istrinya aja ke gereja, kadang anaknya ikut sekolah minggu gitu. Kita tanya anaknya, bapak sama mama bagaimana? Ya enggak, namanya anak-anak nggak tahu gitu loh. Makanya kita pakai kadang-kadang istri saya menghubungi kaum ibu ya, untuk ke rumah-rumah gitu ya, ke rumah-rumah. Kemudian ini juga, ini seorang janda punya anak 2, dan ini masih lajang, belum pernah menikah. Jadi,
akhirnya mereka ini pernah kerja di kafe remang-remang, dan kemudian dia keluar dan akhirnya bertemu dengan laki-laki ini, kemudian mereka sepakat untuk menikah. Nah, akhirnya karena kita sudah mulai tadi, yang pertama tadi mereka dengar, akhirnya mereka datang ke gereja, kemudian ketika saya melihat ada jiwa baru, saya panggil ke depan. Ini ada apa? Saya bilang, ya sebenarnya kami mau terus terang, kami mau menikah, gimana caranya katanya. Yang penting setiap orang tidak memiliki hubungan dengan orang lain, saya bilang gitu. Akhirnya mereka dimuridkan dulu, baru dibaptis dan akhirnya diteguhkan juga pernikahan mereka gitu. Karena lama mereka serumah tapi belum ada ikatan pernikahan di gereja gitu. Sekarang menjadi jemaat yang setia. Nah, inilah istri saya, rumah-rumah seperti inilah tempat-tempat mereka. Tempat-tempat mereka, ya di dalam ini, ya hampir rata-rata itu seperti itu statusnya. Jadi, kalau saya menghabiskan waktu untuk di Zoom, kapan saya mengunjungi mereka? Nggak mungkin saya biarkan istri saya ini dalam keadaan banjir ini. Nggak mungkin saya biarkan istri saya. Dan dia nggak mungkin juga bisa mengerti keadaan orang tua anak ini kalau bertanya dengan anak ini. Maka dia dengan ibu-ibu yang lain mengunjungi rumah ini gitu. Nah, ini ketika saya di tempat pembuangan sampah, saya ini pernah, orang tuanya pernah menjadi jemaat tapi sudah meninggal, dan dia menjadi kenek truk sampah. Nah, karena dia pakai masker, dia panggil Om. Kamu siapa? Saya anaknya si ini, jemaat Om dulu. Oh ya ya, gitu ya. Akhirnya kita ngobrol. Nah, kemudian ini ketika kita turun ke lapangan, kita tanya apakah mereka sekolah. Mereka tidak tertarik sekolah. Mereka tertarik kepada uang. Yang mereka pikirkan uang. Bahkan bukan hanya uang. Kadang-kadang mereka dengan bangganya bercerita bahwa kadang kami dapat HP Om. Kami kadang-kadang dapat kalung, dapat cincin emas gitu ya. Nah, saya pikir bagaimana masa depan mereka gitu loh. Jadi akhirnya ketika pandemi selesai, ya saya minta izin dari beberapa Zoom untuk kembali onsite untuk mengunjungi mereka. Karena itu memang sudah tugas kita kan itu. Tapi kalau yang sekali-sekali seminggu, saya akan tetap ikut. Nah, ini kita kunjungi mereka. Inilah tempat berapa hektar itu, ada 2 hektar itu tempat pembuangan sampah. Ya. Kita kunjungi mereka dan mereka berbesar hati kalau kita menyapa mereka, hanya menyapa saja gitu loh. Menyapa dan menanya di mana rumahnya, jalan kita untuk mengunjungi mereka gitu ya. Ya, akhirnya kita walaupun pertama-tama memang merasa bau, tapi lama-lama akhirnya kita lepas masker juga, akhirnya udah biasa. Nah, ini istri saya. Kalau istri saya tetap juga dengan penyakit semula. Penyakitnya kadang-kadang memang ada tas yang masih bisa dipakai itu. Itu ditunjukkan tas ini ada tas ini katanya gitu dari jauh. Ya, penyakit wanita memang kalau udah ngelihat tas walaupun dari sampah bisa dibersihkan masih bagus ya. Nah, kemudian ini yang pakai sarung ini sama seperti tadi juga. Dia sudah ditinggalkan oleh istrinya meninggal, umurnya sudah 65 tahun. Kemudian yang tinggal bersama dengan dia itu sudah umur 60 tahun. Dan ketemu di pesta, yang perempuan agak pincang, ada disabilitasnya, tapi baik dilihat dan jatuh cinta lagi gitu loh. Dan dia memang perlu seorang wanita untuk, karena anak-anaknya sudah bekerja semua dan dia tinggal sendiri di rumah gitu.
Maka ketika si istrinya ke gereja, saya tanya, bagaimana hubungan kalian? Itu juga yang mau saya tanya, katanya gitu, Pak Pendeta. Ya udah kita ke rumah dulu biar kita jelaskan kepada Bapak. Sekalian buat ibadah aja, kita berdoakan rumah. Saya teringat kepada Yesus bahwa Yesus juga makan bersama dengan pemungut cukai, orang-orang berdosa. Ya nggak apa-apa. Karena ada juga jemaat bilang, Om, nanti orang ngejek gereja kita loh, gereja kita ini kayaknya banyak mantan orang kafir, orang-orang yang nggak jelas hubungannya, nggak peduli. Memang itu yang dikerjakan Yesus kok, saya bilang gitu. Ya makan di tempat orang berdosa yang belum punya status hubungan yang jelas gitu. Ya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Justru itu pekerjaan kita, saya bilang gitu. Kalau Yesus cari orang yang benar, tapi dia bukan berkata seperti itu. Dan akhirnya kita, kalau mereka sudah dimuridkan, kita baptis mereka. Kalau kita dapat kolam terdekat yang ada airnya, kita baptis. Nah, setelah kita muridkan dan mengerti arti baptisan itu, dan kalau hari libur biasanya ada yang mau dibaptis, kita sengaja buat di kolam renang supaya masal orang juga dapat melihat bahwa ada pekerjaan Tuhan sedang dilakukan di kolam renang tersebut. Nah, itulah maksud saya menunjukkan itu, maksud saya gini, jadi kita itu kita udah onsite, jadi mohon maaf kepada Bu Eli Esther kalau saya bukannya menolak untuk hari Kamis gitu loh. Hari Kamis saya di komunitas Ilahi Negeri itu memang juga punya program untuk seperti itu, dan sekarang sudah dijalankan untuk mengunjungi dan ada proyek juga gitu loh. Jadi karena memang yang paling penting itu adalah sebenarnya kita memang berdoa di Zoom, dan tapi yang penting itu adalah sentuhan gitu loh. Sentuhan Yesus kepada para pemungut cukai itu akhirnya kan membuat Zakius itu kan bertobat dan memulangkan uang-uang yang sudah diperasnya dari orang-orang kan gitu. Jadi kita kembali onsite ya, tapi Zoom itu tidak boleh kita tinggalkan. Artinya saya percaya Ibu Eli Esther juga sebagai gembala di Tubuh Kristus Ilahi mengunjungi teman-teman yang ada di sini yang digembalakan di Zoom ini gitu. Jangan hanya cuman online saja gitu ya. Karena walaupun kita hanya nggak melakukan apa-apa, kita makan bersama, kita ngobrol bersama, berdoa bersama, itu sudah melebihi daripada Zoom. Ya kan gitu. Jadi saya percaya, makanya saya yang memberatkan hati saya waktu dipilih jadi pemimpin di komunitas Ilahi New Grace itu, soalnya saya di Sumatera Utara, bagaimana saya mengunjungi anggota-anggota yang ada di Jabodetabek, saya bilang gitu. Udahlah Pak, nggak apa-apa, nanti kalau masalah kunjungan kami, masalah proyek-proyek kami yang ngerjakan katanya. Pokoknya kita membuat kaderisasi, kita tampilkan sekali-sekali anak kita, dan nanti inilah yang kita wariskan, komunitas di Zoom ini kita wariskan. Makanya saya sering hadirkan anak saya untuk kadang WL ya. Ada satu yang saya ini Pak Dodi Menat, ini salah satu anggota dari KFI ya, Kingdom Family Indonesia. Kingdom Family Indonesia itu anak saya setiap Sabtu ikut youth-nya. Jadi mereka itu ada Sabtu pagi jam 5 kaum ibu, setiap pagi jam 4:30 itu campur, baru youth untuk jam 4 sore Sabtu gitu loh. Jadi ini juga kita harus kembangkan, jangan cuman stagnan gitu loh. Artinya jangan cuman kita khotbah kemudian kita komentari, kemudian cuman kalau masalah komentar khotbah kita tinggal nonton YouTube aja banyak tuh. Bambang Nursena kurang apa ya, seperti banyak pendeta-pendeta yang luar biasa yang bisa kita pelajari gitu ya. Jadi kita yang penting sentuhan itu, sentuhan
Ya, saya bukan menasihati, tapi itulah kenyataannya. Ya, kenyataan yang saya alami. Beberapa bulan saya diingatkan istri saya, Pak, Bapak harus cari cara untuk ini mengkader si Joy, nama anak saya si Joy, untuk merekam supaya Bapak itu kembali ke pelayanan. Pelayanan kita itu bukan pelayanan kantoran. Pelayanan kita itu kita harus terjun ke lapangan. Nggak mungkin saya sendiri. Apalagi kalau yang dilayani itu kaum bapak. Nggak mungkin saya melayani kaum bapak. Nah, gitu. Tapi kalau Zoom itu jangan ditinggalkan. Tapi Zoom-nya juga yang harus yang berbobot. Artinya yang nanti meregenerasi, artinya saya kan mewariskan anak saya bilang kepada teman-teman di komunitas Ilahi Integris itu, nanti anak-anaknya Pak Ones sekarang udah jadi bendahara, anak saya jadi WL. Nah, ketika kami nanti berhalangan, mereka sudah bisa berdiri sendiri gitu loh. Jadi kita harus tunjukkan kepada mereka apa pertemuan kita ini gitu loh, apa tujuannya gitu loh, dan apa proyek ke depannya. Dan adakah di Zoom itu ada sponsor nggak gitu loh. Saya nggak perlu ceritakan proyek yang sedang kami jalankan ini, tapi tujuannya adalah untuk membantu anggota komunitas Ilahi Integris itu nanti kalau itu proyek itu sudah jadi, maka anak-anak kita itu tidak akan capek lagi untuk cari lowongan kerja, bawa map sana sini untuk cari lowongan kerja, karena kita sudah, orang tuanya sudah menciptakan lapangan kerja secara holistik. Maksudnya secara holistik itu adalah hamba-hamba Tuhan yang menciptakan lapangan kerja gitu. Jadi kita harus bisa sampai prospek ke depan seperti itu. Jadi memang kita harus punya mental seperti itu, mental yang merdeka. Kebetulan tanggal 20 ini kebangkitan nasional, kita harus juga bangkit ya dalam Tuhan gitu. Komunitas ini juga harus bangkit, jangan stagnan. Ya, kita harus punya prospek ke depan. Saya percaya kalau kita bikin bejana, saya bilang itu di komunitas lain, saya bilang kalau kita bikin project, kita punya program, itu bejana. Kita siapkan bejana. Kalau kita nggak siapkan bejana, Tuhan mau kasih berkatnya, mau masukkan berkatnya itu kemana? Kan harus ke bejana itu. Nah, kami mau kunjungan ke suatu provinsi dan ditemani, bahkan ada yang non-Kristen itu kameramennya, ya, untuk membuat dokumenter, kemudian nanti itu jadi suatu proyek, dan kemudian nanti anak-anak ini tamat sekolah, mereka yang meneruskan, dan meneruskan Zoom ini juga. Nah, karena kita kembali ke penggembalaan gitu. Nah, kalau masalah komentator ke khotbah itu, ya udah capek lah kita lihat di YouTube juga kadang berdebat gitu. Dan sebenarnya nggak ada sih yang lebih dari kita, walaupun udah dokter juga kadang-kadang bisa salah. Gitu. Ya banyak orang gara-gara kebanyakan dokter jadi pecah juga gitu. Karena firman Tuhan itu kalau bukan diterangi oleh Roh Kudus, kalau dari pikiran sendiri, ya tetap juga jadi perdebatan. Jadi itulah yang mau saya sampaikan pada malam hari ini, bahwa kita harus bangkit dengan mental sebagai anak. Ya, sebagai anak yang mewarisi apa yang sudah dijanjikan oleh Bapa kepada kita. Jangan menjadi mental yang lama gitu. Kita masuk dalam kehidupan yang baru, sudah ditebus dengan darah yang mahal untuk mewarisi kerajaannya. Tapi kita tetap mental seperti mental 10 pengintai yang selalu bersungut-sungut. Musa kita kembali ke Mesir. Emang apa yang dibanggakan di Mesir? Selalu itu aja dikatakan kepada Musa kalau kita baca, dibilang, kita kembali ke Mesir, kita akan bakal kalah. Mereka itu punya pasukan yang luar biasa, bahkan badannya seperti raksasa. Kita di hadapan mereka seperti belalang. Tapi kita lihat Yosua dan Kaleb, mereka malah mungkin, kalau saya lihat, perhatikan itu dengan pikiran saya sendiri ya, mereka itu bukan melihat pasukannya, karena kalau pasukannya itu sudah jelas itu Tuhan yang urusin gitu. Pasukan yang mau dikalahkan itu, yang mereka urusin itu, saya yakin
kok Yosua dan Kaleb itu, kalau saya jadi Yosua dan Kaleb, saya bilang, Kaleb, kamu nanti di mana kalau udah kita tempatin ini? Oh, saya di pegunungan. Oh, saya di tempat itu. Udah bagi-bagi mereka. Itu pikiran positif. Jadi itu prospek ke depan, jangan kita stagnan, artinya jangan kita masih, lebih enak yang dulu. Sebelum kenal Yesus, lebih enak dulu sebelum menjadi Kristen, lebih enak dulu sebelum saya percaya pada Yesus. Lebih enak dulu. Wah, itu. Mana benar enak dulu sampai 420 tahun diperbudak oleh Firaun, masa lebih enak? Makanya hampir saja yang 2 orang ini dilempari, tapi Yosua langsung berkata dengan tegas bahwa sedangkan yang melindungi mereka pun, maksudnya ada penguasa di udara yang melindungi mereka pun sudah meninggalkan mereka ketika Allah sudah memberikan anak-anak itu kepada kita. Jadi Bapak Ibu serta saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percayakan hidup kita kepada Bapa kita, bukan kepada Tuhan kita yang kejam, yang dulu. Ya, kalau Tuhan kita dulu yang kejam itu adalah kuasa kegelapan. Jadi makanya kita itu, kalau saya ada juga Zoom semuanya hamba Tuhan itu, saya keluar itu, karena apalah artinya saya berkhotbah di tengah-tengah hamba Tuhan, ya, di tengah-tengah hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, saya seperti cahaya lilin di tengah-tengah keterangan lampu neon. Bahkan ada yang nyeletuk lagi di grup itu, dibilang, kalau bisa yang khotbah di Zoom ini minimal STH, katanya. Waduh, ini ke grup apa ini kok seperti ini, pikir saya. Bagus saya keluar begitu. Ini perlombaan khotbah atau festival, pikir saya. Sementara tugas kita bukan itu. Tugas kita adalah amanat agung. Kita jemput bola, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka seperti apa yang kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Milikilah mental sebagai anak. Jangan lagi mental sebagai budak, karena kita sudah dalam kehidupan yang baru. Itu yang diingatkan oleh Rasul Paulus di Galatia. Tuhan memberkati kita semuanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat malam hari ini Bapak. Seringkali Tuhan, kami merasakan masa lalu itu lebih indah daripada masa sekarang. Bahkan seringkali pengajaran-pengajaran di zaman ini menyatakan bahwa kalau mengikut Yesus itu selalu makmur, sejahtera, tanpa ada perjalanan kerikil-kerikil tajam Tuhan. Padahal pengajaran untuk Yesus bahwa kami harus memikul salib kami Tuhan. Tapi seringkali ada keluhan, ampuni kami Tuhan. Ketika kami mengeluh dan seringkali ingin kembali ke masa lalu kami, itu adalah mental seorang budak, seorang hamba Tuhan. Tapi mental seorang anak adalah mempercayakan diri kami kepada Bapa kami yang tidak mungkin memberikan kalajengking kepada anaknya yang meminta makanan, meminta roti. Ketika kami mencari, kami mendapat. Ketika kami meminta, Engkau memberikan. Ketika kami mengetuk, pintu-pintu dibukakan bagi kami. Kami percaya Engkau Bapa kami lebih baik daripada Bapa kami dalam dunia ini Tuhan, dan kami akan mewarisi kehidupan kekal kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat Zoom ini. Berkati Ibu Eli Esther Tuhan dalam mengembalakan Tuhan, dan saya percaya bahwa mereka juga akan suatu saat sekali juga Tuhan, Ibu Eli Esther juga bisa mampu untuk menyentuh, walaupun hanya berkunjung Tuhan, tapi sentuhan itu Tuhan, doa itu akan menghadirkan Engkau Yesus ke dalam setiap rumah, ke dalam setiap jiwa, karena banyak orang-orang yang membutuhkan sentuhan firman-Mu, yang memerlukan Engkau Tuhan. Tapi siapa yang diutus kalau bukan kami Tuhan? Utuslah kami Tuhan,
kemanapun kami Engkau tempatkan Tuhan, untuk menyentuh orang-orang, untuk dapat Tuhan menjadi tempat mereka untuk berterus terang dan mau bertanya, dan kami memberikan solusi apa yang mereka alami dan apa yang harus mereka jalani sebagai seorang anak yang sudah lunas dibayar oleh darah Yesus, yang sudah dibeli dari perbudakan dosa dan menjadi anak-anak Allah yang memanggil ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati semua anggota komunitas daripada tubuh Kristus Ilahi ini dimanapun berada, yang hadir maupun yang tidak hadir, bahkan juga seluruh teman-teman kami yang juga dari family ministry yang hadir pada malam hari ini. Kau memberkati kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Yes. Ya, terima kasih ya buat Pak Derikson ya firmannya tentang mental atau budak ya, mental anak atau budak ya. Ini firmannya luar biasa. Iya, kalau kita mental anak ini kita udah beralih ya dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Memang betul yang tadi dikatakan, ikut Yesus juga masih banyak tantangan ya. Masih banyak keluhan. Bukan Bapak. Semua kayaknya hamba Tuhan ngalami ya. Keluhan itu pasti ada. Tapi bagaimana? Kan firman Tuhan katakan pikulah salib itu. Nah, di sini kita ingat dan sadar kembali bahwa memang kita sebagai mental anak juga pasti ada ujiannya. Nah, kalau nggak diuji ya kita nggak lulus ujiannya ya. Nggak dapat sertifikat untuk kerajaan surga gitu ya. Nah, di sini. Tapi yang bahayanya lagi kalau mental budak ini. Kalau tetap jiwa kita masih mental budak ini, inilah ya yang merugikan dirinya sendiri. Ya mentalnya tidak mau maju, mentalnya malesan ya, mentalnya pengennya istilahnya ingin dikasihani hidupnya. Karena mental budak itu nggak punya kebangkitan. Mental budak itu istilahnya tuh ingin dikasihani. Tapi kalau mentalnya anak ini kita punya prinsip, kita punya jati diri gitu ya. Nah, di sini maka tadi dikatakan di Galatia 4 ya, ayat 1 sampai 11, ya betul sekali di firman-Nya dikatakan ya, kita ini beralih ya dari budak ya menjadi anak ya. Nah, budak inilah yang harus ditanggalkan dulu. Ya, apa keakuan kita, ya kebiasaan kita yang tadi dikatakan apa? Ya, kalau hamba tuh dibilangnya apa? Ya, anak-anak, jadi jongos yang tadi katakan ya. Jadi jongosnya, jadi orang yang dibeli bekerja untuk selalu diperintah gitu ya, nggak bebas, nggak merdeka. Beda dengan anak sendiri. Kalau anak itu kita bisa mengucap syukur ya, kita jadi dewasa. Kenapa? Kalau anak ini ya inilah dijadikan anak ini karena udah mengerti bapaknya. Nah, kalau kita nggak mengerti bapaknya, budak terus ya. Nah, inilah jadi hanya diperintah, dijajah terus ya, nah sama orang dunia ini. Nah, saat ini bagaimana kembali ya tadi kata Pak Derikson ya betul sekali ya. Budak ini tidak bebas ya, tapi anak ada kemerdekaan, ada kebebasan. Tapi gimana Pak? Kan orang kerja juga diperintah. Nah, di situ ya katanya adakah sponsornya di Zoom? Ya, nah di sini pertanyaan sering kali adakah sponsornya di Zoom ini? Hanya kemurahan Tuhan, orang yang bisa murah hati, yang bisa menabur ke hamba Tuhan. Tapi kalau orang nggak punya hati, nggak punya belas kasihan, walaupun untuk uang numpuk, cuek, masa bodoh, emang gue pikirin. Betul nggak? Tapi kalau orang yang punya hati, belas kasihan, itu bisa menabur. Ya dengan kegerakan Roh Kudus. Karena pasti Tuhan akan bicara kepada anak-anaknya. Beri, jangan. Nah, kita peka. Karena kita anak bukan budak lagi. Nah, di sini ya. Makanya pentingnya kita saat ini mengadakan kepada Tuhan. Saya juga dulu seperti itu, Pak. Ikut Zoom ya. Kata saya tuh, oke lah Tuhan, intinya saya cuma satu, saya ingin membagikan firman Tuhan. Kata saya nggak dirugikan, tapi saya mau jadi berkat bagaimana firman untuk bisa diterima dan mereka mengerti dan mereka mau bertobat. Itu aja. Tapi saya tidak ada lagi mengharapkan ada sponsor ini itu karena saya tahu manusia dasarnya kalau bukan digerakin Tuhan itu pelit, betul? Walaupun kaya, tetap masih nggak puas-puas, masih kurang dan kurang. Itulah orang dunia. Tapi kalau anak kerajaan,
punya kekayaan, pasti nggak akan dipegang, tapi membagikannya. Ya buat apa disimpan juga? Kalau misalkan besok dibawa pulang sama Tuhan, itu mau dikemanakan tuh uang disimpan di situ, betul? Ya, nggak ada artinya. Maka firman Tuhan katakan, kumpulkanlah harta di surga. Betul, nggak karena tidak akan memakannya, tapi punya nama di surga. Nah, di sini, maka ini firman bagus sekali ya, mental anak atau mental budak ini. Ya, nah di sini, saya terus terang nggak ada motivasi apapun. Saya pikir memang betul yang tadi Pak Derikson, kenapa saya diadakan seminggu sekali? Karena saya juga punya tugas. Hari-harinya seperti Pak Derikson, kalau tiap hari terus aja di komputer, di Zoom terus ya, berarti terbengkalai yang lain. Ya sia-sia kita hidup kita. Ya hanya keluarga nggak diurus, ya di luar juga ada pelayanan juga diabaikan, tapi saya enggak. Tapi saya justru inilah, saya ambil momen-momen yang pas waktunya. Seperti kemarin besok kan kenaikan Tuhan Yesus ya, saya pikir ya Pak Derikson cukup lama juga kata saya nggak membicara. Nah di sini jadi ya betul kita harus punya mental anak bukan budak ya. Kalau kita mental budak ada memang di sini juga jemaat ya. Kalau datang mintanya maaf kata ya selalu mengemis dan mengemis. Saya kasih kerjaan. Dikasih kerjaan, Bu Elia, saya pengen dapat kerjaan. Oke, benar kamu mau kerja? Saya carikan kerja, dapat tuh Pak kerjaannya, Pak. Udah ACC sampai saya udah bikin surat nih. Saya pikir nanti dia naikkan Grab ya untuk sampai ke tempat, saya kasih alamat, kasih surat ini dari saya. Ditunggu dan dipunya tunggu. Nggak datang orangnya, Pak. Itulah mental budak terus. Pengennya apa? Minta dan minta, ya. Jadi dia kerjanya kagak mau. Tapi setiap berapa hari muncul. Kan lama-lama juga kalau kita terus beri-beri juga kadang-kadang kan enak juga gitu ya. Nih kata saya tuh, kok kata saya ini seperti kayak udah apa tuh kayak sudah seperti apa tuh istilahnya seperti ditodong gitu ya. Nah di sini. Tapi kata tadi pun tadi orangnya datang gitu ya. Kata saya, kamu tuh kerja, saya bilang tuh gitu. Iya Bu, saya mau kerja. Ah kamu males kata saya udah kasih kerjaan. Tapi kata saya, kamu nggak datang-datang alasan ini dan itu. Sekarang mau kerja, omong kosong, kata saya, kamu cuma ngomongnya doang. Pernah dikerjakan di rumah saya. Itu kan kalau motong rumput itu kan cuma, ya nggak sehari dah. 3 jam udah selesai. Ini bisa berapa hari? 4 hari, Pak. Istirahatnya dulu 2 jam, bobo dulu. Aduh, kata saya. Jadi waduh, kata saya ini makan hati bener-bener katanya, kamu tuh kerja tuh banyaknya ketiduran, tidur melulu sebagainya. Nah di sini mental budaknya itu ada melekat. Nah bagaimana untuk mental budak ini harus dilayani memang. Cuman tergantung orangnya juga Pak. Nah ini, ya kalau orang itu mental budak itu mau dilayani, terus dia sadar dan bertobat, dia bisa menjadi anak. Tapi karena dia sudah terikat, udah kebiasaan menikmati apa tuh nggak mau bekerja, pengen langsung udah instan terus, udah repot Pak. Ya, ini ada kesaksian hamba Tuhan, Bu Elia. Saya melayani orang-orang, maaf dikata ya, orang-orang yang suka minta-minta. Cukup banyak kata dia dimenangkan dibaptis. Sudah dibaptis belum? Mau dibaptis dibaptis. Sesudah itu terus akhirnya dikasihlah sama pendeta itu ya sembako, kemudian keperluan mereka. Sesudah itu balik lagi ke jalanan Pak. Nanti datang lagi hamba Tuhan lagi. Belum sudah dibaptis belum. Jadi setiap ada hamba Tuhan belum dan belum. Belum terus. Iya Pak. Di sini kita juga harus berhikmat karena mereka itu lebih cerdik ya. Orang dunia itu lebih cerdik daripada anak-anak kerajaan Allah. Makanya Tuhan katakan, hendaklah engkau cerdik seperti ular, terus seperti burung merpati. Kenapa? Karena engkau dilepas di tengah-tengah serigala. Kita harus peka, ya. Nah, kalau enggak kita dikerjain, Pak, hilanglah damai sejahtera. Betul nggak, Pak? Pasti Bapak ngalami, ya. Hilang damai sejahtera, sesak napas, kita udah keluar banyak, dia kok nggak berubah-ubah, betul nggak, Pak? Pasti itu banyak yang seperti itu. Nah, jadi ya saya bersyukur ya untuk Pak Derikson tentang ini, saya ngalami seperti ini juga, tapi hanya saat saya mulai saya tanya Tuhan, Tuhan sendiri yang menjawab kepada saya. Saya juga sempat dikerjain, Pak. Beberapa kali dikerjain, begitu saya tanya Tuhan, Tuhan berbicara. Tuhan mungkin tahu, karena saya dimanfaatin terus, hanya begitu saya doa sungguh-sungguh, Tuhan berbicara sama saya lakukan apa yang Tuhan mau. Akhirnya saya damai sejahtera, Pak. Tenang kembali. Nah, bagaimana untuk Bapak juga?
mari saat ini mulai peka dengan Tuhan. Ya, saya tahu Pak Dery kan cinta Tuhan, luar biasa ya melayani orang-orang kecil, orang-orang yang membutuhkan. Tapi kembali lagi, sertakan Tuhan, tanya Tuhan. Karena apa? Mereka bisa kick balik kita juga, Pak. Kalau kita nggak waspada, nggak berhati-hati juga. Itu. Tapi kalau Bapak, saya percaya kalau Bapak terus sampaikan firman, pertobatan, terus dipupuk terus sampai bisa dipantau, saya percaya nanti bisa kelihatan sama Bapak kan, dari buahnya dia bertumbuh apa tidak, gitu ya. Nah, disitulah kita bisa terujinya. Ya puji Tuhan kalau Bapak bisa memantau mereka. Kalau nggak bisa memantau kan mereka di luar, wah bebas lagi, dia suka-sukanya dia lagi gitu. Depan Bapak alim-alim lagi. Nah itu repot. Karena orang dunia itu lebih lebih cerdik ya, lebih apa? Lebih ya karena mereka kan belum takut Tuhan, masih kompromi. Nah disinilah. Tapi kalau kita sebagai anak ini, kita harus punya kepekaan dengan Bapa di surga. Harus banyak bergaul dengan Tuhan dan bertanya sama Tuhan. Saya percaya kalau kita sertakan Tuhan terus ya, walaupun kita capek, ada damai sejahtera, ada ketenangan ya. Saya percaya soal berkat itu bagian Tuhan yang akan Tuhan sediakan. Memang terus terang di Zoom ini ya, adakah sponsornya di Zoom? Nggak ada Pak, sponsor tuh nggak ada. Ada orang kaya juga tutup telinga aja masuk kiri keluar kanan. Ya, kenapa? Mereka tidak mau membaur, nggak mau membagi. Kenapa? Karena udah cinta uang, ya. Jadi pikirnya ini milik aku, bukan bukan dia. Justru Tuhan memberkati untuk menjadi berkat, gitu kan? Mestinya kan Tuhan menguji untuk memberkati, bisa nggak untuk memberkati? Nah, di sini ya. Makanya nanti pada akhirnya Tuhan akan apa? Menghakimi, ya. Nah, maka di sini banyak mengucap syukur. Saya percaya yang tadi katakan Bapak Sani ya, mental anak ini sudah diberi apa? Dengan harga apa? Dibeli dengan harga yang mahal oleh darah Yesus ya. Nah, kita ini ya, kedua kita mewarisi kerajaan surga. Kalau kita apa menjadi anak ya, yang ketiga apa tuh tadi apa saya lupa belum tercatat ya. Yang keempat tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan, tapi kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita gunakan kembali lagi kepada Tuhan lagi. Nah, di sini ya, terus terang, kalau saya ikuti semua, terus terang, saya juga pengen sebetulnya Pak, kerjain sana, kerjain sini, tapi kan saya belum ada partner yang benar-benar satu roh, yang belum benar-benar apa korban, yang benar-benar tidak hitungan dengan Tuhan itu belum ada. Kalau saya lihat ini belum gitu ya. Jadi kalau untuk partner-partner gitu ya ya masih bolehlah berkorban gitu. Nah, di sini Pak memang susah kecuali kalau Tuhan yang mempertemukan partner itu bisa bekerja sama. Ya. Nah, di sini katakan yang kelima katakan apa? Jika ada godaan datang, kita harus bertanya ya sama Tuhan ya atau tidak. Dikatakan apa? Apakah kita boleh melakukannya? Nah, di sini godaan ini. Godaan itu apa yang tadi Bapak bilang, isi Bapak ya belanja dilepas. Isi Bapak belanjaan banyak ya Pak. Sepatu Contoh udah saja. numpuk ya, tas udah numpuk, apa nggak kurang tuh ya lemari. Ya saya juga perempuan Pak, terus saya juga tadi Bapak ngomong gitu kesindir juga, ya benar juga Pak. Tuhan, saya juga begitu, sepatu tuh udah banyak karena hobi ya. Beli lagi, suami saya juga ngomong gitu, "Itu sepatu apa nggak kurang banyak tuh," katanya gitu, tas gitu ya. Nah itulah perempuan Pak, mata keranjangnya ya, kebarang gitu. Makanya betul kata Bapak, pegang isi kalau mau kencang-kencang jangan dilepas. Haleluya. Kamu lirik ke mana sini? Bareng-bareng sama Bapak. Nah di sini ya, puji Tuhan saya dulu seperti itu, sekarang saya udah lepaskan semuanya, saya mengucap syukur. Saya, ya Ya, nah, yang bagian ketiga tadi apa tetap setia melayani dengan karunia talenta yang Tuhan anugerahkan. Itu juga saya mohon kepada Ibu Elia Esther ya, saya percaya seorang pendoa. Saya akhir-akhir ini dalam 2 tahun ini saya tahan-tahankan. Kadang-kadang mata saya berair itu karena memang saya butuh Zoom. Selama pandemi saya butuh Zoom, tapi ada saraf saya terganggu. Dulu udah sembuh sebelum pandemi, karena saya sempat tahun 2016 operator sampai berapa tahun itu, sampai 5 tahun, kemudian 5 tahun sampai 3 sekolah. Jadi saraf saya kena ke asam lambung. Jadi saya itu jadi insomnia gitu, nggak bisa tidur malam. Jadi kemarin saya dirujuk
karena dokternya selalu ngasih obat penenang, oh kalau Bapak nanti makan obat terus, ginjalnya bisa terganggu. Saya rujuk aja lah ke Medan, kan 2 jam dari Siantar, 1,5 jam karena ada jalan tol sekarang. Cuman ya itu pergumulan saya kalau saya dirujuk, kan itu kan bukan BPJS, artinya dari praktek ke praktek itu kan perlu dana gitu ya. Tapi saya percaya dengan mengurangi aktivitas saya di Zoom, ya mungkin inilah jalannya bagi saya untuk mengurangi aktivitas di Zoom. Karena kalau melihat laptop itu jadi kumat lagi dia gitu, Bu. Jadi tolong didoakan. Karena kalau dia terganggu saraf, ke lambung dia. Sampai pernah saya katakan kepada dokter, tolonglah saya di endoskopi dok, karena kalau saya makan, saya muntah gitu. Apa luka? Enggak, ini asam lambung Bapak ini dari saraf Bapak, dari pikiran Bapak katanya. Kalau Bapak teratur tidurnya, ini normal katanya. Maka dikasih obat penenang. Tetapi setiap hari makan obat penenang, saya takut ginjal, saya bilang gitu. Ya udah, saya rujuklah ke Medan katanya gitu. Ya, tapi saya belum pergi karena masih memikirkan dana juga ya. Tapi saya percaya dengan doa dan dengan onsite, dengan pelayanan seperti tadi mungkin akan sembuh lagi karena udah selesai pandemi. Ya mungkin karena 2 tahun ini memang jam 6 pagi, jam 5, jam 6, kemudian sore lagi Zoom terus, tiap hari Zoom. Jadi di depan komputer, jadi kumat kambuh lagi dia. Tolong didoakan ya Ibu. Iya. Mungkin itu juga jangan terlalu gelap-gelap juga ya. Ada di sini kesaksian juga di sini yang main HP terus ya. Seharian terus main HP, matanya sampai nggak bisa lihat sinar. Ya perih kena mata ini, kena sarafnya. Ini bahaya sekali juga. Jadi memang betul kita harus dibatasi ya, jangan terlalu sering juga. Itu juga bahaya karena saraf ini kan kecil ya gitu. Komputer seperti HP itu bahaya kan, bola mata ya, itu kan perlu istirahat ya, dan sarafnya kecil Pak. Ini kalau sampai matanya konslet itu bahaya. Ini kan mata itu kan mata jendela ya untuk melihat. Jadi kita harus batasi di dalam segala hal, dan lagi kalau misalnya ini jangan di tempat gelap-gelap juga, mesti terang gitu. Cukup tidur juga ya. Ya inilah makanya Bapak, saya minta kalau Bapak setiap melayani tanya Tuhan, Tuhan boleh nggak saya melayani? Karena gini Pak, kadang-kadang itu ada spirit di tempat orang itu. Bisa aja spirit itu ke Bapak nyerang balik gitu ya. Nah ini hati-hati sekali. Jadi Bapak harus berdoa sama Tuhan dulu. Tuhan, aku melayani di sini. Minta saya di cover sebelumnya. Kalau Tuhan bilang katakan tidak, jangan diteruskan. Karena apa? Itu ada spirit, karena saya memang melayani pelepasan, jadi saya tahu ya bagaimana spirit itu untuk menyerangnya gitu. Jadi ya hati-hati sekali, apalagi mereka yang masih budak itu ya, dia bisa berbagai macam cara gitu untuk mengerjain kita. Jangan sampai nanti kita diperdaya. Makanya kita harus tanya Tuhan, melekat sama Tuhan, terus berhubungan dengan Tuhan lebih dan lebih lagi. Saya percaya nanti Tuhan berikan mata yang baru, kesehatan ya, karena dia dokter di atas segala dokter, dia selalu memulihkan gitu. Iya, oke Pak, ini aja yang saya sampaikan ya, tadi firman-Nya sudah ada semua ya. Tadi di mana tuh? Ya di Galatia 4, 1-11, kemudian di bilangan 14, 1-38, bilangan 13, 31, 32 ya, sama 1 Korintus 6 ayat 20 ya, 1 Korintus 7 ayat 23. Nah di sini firman-Nya nanti saudara ya nanti bisa direnungkan kembali. Ya puji Tuhan ya untuk Pak Derikson ya, Tuhan memberkati ya. Ini firman-Nya luar biasa, mental anak atau mental budak. Nah disinilah kita mengoreksi masing-masing, itu enggak kita mental anak ya. Kalau kita mental anak, kita harus menemukan jati diri, tidak menengok lagi ke belakang, tapi sifat kanak-kanak kita diubahkan menjadi anak yang dewasa di mata Tuhan. Nah ini yang Tuhan mau. Puji Tuhan ya, Pak Derikson, Tuhan berkati ya, luar biasa firman-Nya. Iya, mental anak dan budak. Ya, minta saya Pak Resman angkat 1 pujian ya. Nanti saya minta untuk Ibu Asati 2 syafaat. Silakan Pak Resman. 1 pujian. Pak Resman.
Silakan Pak Asati. Ya, syukur ya Rabat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Kami bisa memuji menyembah nama-Mu dan dengarkan firman-Mu, sebagian firman-Mu itu semua kebaikan-Mu kami dikumpulkan di Zoom ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik dan sungguh sangat baik Tuhan. Dan juga firman-Mu itu juga memberi kami kekuatan. Boleh kami semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu punya mental anak Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Boleh kami semakin hari terus melekat, intim terus kepadamu Tuhan. Sehingga janji-janjimu pun juga digenapi di dalam kehidupan kami semua ya Bapak. Sehingga kami merasakan Tuhan hadirat-Mu luar biasa di dalam ibadah ini Tuhan. Karena Engkau yang pimpin sehingga kami dilawat Tuhan. Sehingga firman-Mu itu Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi terang bagi jalan kami, yang menerangi jalan kami semua. Sehingga anak-anak-Mu di sini, hamba-hamba-Mu Tuhan, semakin hari juga Tuhan terus semakin meninggikan nama, semakin lebih lagi setia, mau melayani Engkau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan, fokus kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus mengandalkan Tuhan memberkati kami semua, dan kami juga percaya Tuhan, kami semua sebagai mental anak, dan kami juga akan berbuah yang manis, dan hidup kami boleh berdampak jadi terang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk memberkati pendeta hambanya Tuhan yang sudah membawakan firman Tuhan, pendeta Direction Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berkati Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Begitu setia dia melayani Engkau Tuhan. Oh, berkati luar biasa pelayanannya, pakai dahsyat luar biasa Tuhan Yesus, di mana ditempatkan Tuhan, dia boleh untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, semua untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan, kami percaya ada keletihan tubuhnya Tuhan, kami percaya semuanya sudah ditanggung di kayu salib, bilur-bilur Tuhan Yesus Tuhan, hamba-Mu sudah sembuh ya Bapak, dan matanya Tuhan boleh melihat dengan jelas lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, syaraf-syarafnya semua Engkau jamah, apapun Tuhan, kami percaya Tuhan, organ-organ tubuhnya semuanya Tuhan boleh kembali normal, sehat semua, juga nama Tuhan yang diagungkan. Kami percaya Tuhan Yesus, juga berkati pendeta Direction dan juga bersama keluarganya Tuhan, terus melayani Engkau lebih lagi. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan, terus Tuhan Kau tuntun Tuhan, dia boleh melihat Tuhan apa yang dia lakukan itu hanya semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa juga untuk Ibu Elia Tuhan, sebagai Kristus ilahi, sebagai gembalanya ya Bapak. Kau juga berkati Tuhan Ibu Elia Tuhan di dalam pelayanannya, juga Roh Kudus yang tuntun Tuhan, berkati Tuhan, pakai dahsyat luar biasa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, di mana ditempatkan Tuhan juga bersama suaminya Tuhan, bersama anaknya juga Michael Tuhan. Pakai Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, pelayanannya di mana saja Tuhan. Boleh unity Tuhan semuanya ya Bapak, boleh dia jadi berkat di mana saja Tuhan, berdampak jadi terang, jadi garam Tuhan, semua untuk nama Tuhan yang diagungkan ya Bapak. Begitu juga Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Kau kirimkan jiwa-jiwa yang haus, yang lapar di tubuh Kristus ini Tuhan. Penuhi Tuhan jiwa-jiwa Tuhan Yesus, semua biar hanya fokus kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Malam hari ini Tuhan, besok ada kebangkitan Tuhan Yesus Tuhan, dicurahkan Roh Kudus Tuhan. Kami percaya Tuhan, boleh semua kami merasakan Tuhan untuk kebangkitan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus dicurahkan sehingga kami semua anak-anak-Mu, rohnya bangkitlah semua, jadilah pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga kami mau berdoa juga Tuhan untuk bangsa Indonesia ya Bapak. Bangsa Indonesia juga shalom, bangsa Indonesia ini milik-Mu, kepunyaan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, ada terjadi penuaian jiwa yang terbesar, yang terakhir Tuhan di bangsa ini Tuhan. Kami percaya ya Bapak, karena Engkau Tuhan, ada kemuliaan Tuhan turun di bangsa ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami percaya berdoa untuk presidennya Tuhan, Pak Jokowi Tuhan Yesus, juga wakilnya, menteri-menteri dari pusat sampai daerah Tuhan, Kau memberkati, boleh beri hikmat dari Tuhan, dan juga boleh memimpin di pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Juga Tuhan Yesus, kami percaya perekonomiannya juga Engkau berkati ya Bapak.
Juga Tuhan Yesus, kami percaya segala ada kuasa gelap, iblis, roh-roh jahat, semuanya yang akan mengganggunya Tuhan di bangsa ini Tuhan, terjadi huru-hara ataupun narkoba segala macam Tuhan, segala teroris, semua misah hati Tuhan, kami mau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga pemerintahan bangsa Indonesia ini aman, damai Tuhan, boleh jadi berkat buat bangsa lain, terlebih-lebih diadakan nanti pemilu juga Tuhan, boleh memilih presidennya yang dari Engkau ya Bapa, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga boleh pemilihan presiden nanti boleh berjalan dengan baik, aman, damai Tuhan, karena Engkau Tuhan yang hadir, yang sudah menjamah mereka semua Tuhan, boleh punya kasih daripada Engkau Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan, dan kami percaya Tuhan pada malam hari ini bukan suatu kebetulan, kami boleh terus mencari wajah-Mu di ibadah di tubuh Kristus ilahi Tuhan, karena Engkaulah yang sudah menuntunnya, sehingga kami boleh lebih lagi Tuhan, fokus lagi mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh seperti Yesaya 60, bangkitlah jadi terang, terang Tuhan terbit atas kehidupan kami semua ada kemuliaan Tuhan turun, orang akan melihat bahwa Yesus selalu Immanuel di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya. Amin. Ya, terima kasih ya buat sama-sama Bu Elia. Ya, doanya biasa. Ya, saat ini saya mau menyapa saatnya buat buat Shalom Pak Hairul Guton. Shalom. Ya, Pak. Ya, selamat malam Bu, selamat malam. Terima kasih. Iya Pak, mau sampaikan sesuatu Pak Derikson tentang apa Selamat malam Pak Pendeta Hairul Gutom. Ini dekatan paling 1 jam lah dari rumah saya. Oh, dekatan ya? Ya, dekatan. Sama-sama Pentakosta juga, Pentakosta juga. Oh, sama juga. Iya, masih satu kota ya. Luar biasa ya. Iya. Ada yang mau disampaikan nggak Pak? Ya, terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih semua. Biar berjalan baik dan lancar ke depan. Amin. Nah, keinginan kita seperti itu. Amin. Nah, terima kasih. Ya, puji Tuhan ya. Ya, terima kasih buat Pak Hairul Guton. Ya, saat ini saya mungkin minta Pak Anfal, mungkin Pak Anfal. Tolong Pak Anfal. Ya, mental anak atau budak. Pak Anfal lagi nyiapin khotbah besok. Oh, khotbah ya besok ya? Enggak ada. Orang Bali tuh. Enggak ada. Baik, ya terima kasih. Kawan dari Bali. Silakan, ada yang mau disampaikan enggak? Ya, sedikit Pak ya. Untuk ya sebagai pelengkap atau sebagai renungan bersama ya buat kita ya. Mengambil Galatia 4 ayat 1 sampai 11 ya. Ya, betul. Terima kasih Pak Derikson sudah mengangkat tema ini. Saya jadi banyak terinspirasi untuk lebih belajar lagi, membaca, mengulang dan mengulang kembali untuk betul-betul memahami apa yang menjadi pesan Tuhan. Ini yang terpenting ya. Jadi perikopnya ini memang tak ada lagi perhambaan. Iya. Tentu yang dimaksud hamba di sinilah hamba dosa yang Tuhan tidak inginkan ya. Jadi ayat pertama yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik ya, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu ya. Jadi yang dimaksud selama seorang ahli waris, jadi ahli waris kita ini adalah yang mewarisi kerajaan surga ya. Ini kita ini sebagai seorang yang ahli waris, belum akil baik, belum akil balik ya, dalam arti belum dewasa. Tadi Pak Derikson menyebutnya belum cukup umur ya. Ya, jadi belum dewasa. Sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Walaupun dia adalah seorang Tuhan. Ya. Makanya karena belum cukup umur, ayat kedua dengan jelas mengatakan, tetapi ia berada di bawah perwalian.
perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Mungkin orang tuanya yang dimaksud. Jadi anak itu di dalam pewalian, ya, di dalam perwalian, di dalam pengawasan. Ya. Kemudian ayat ketiga masih tentang anaknya, anak yang belum akil balik. Saya tambahkan juga, ya, anak sebelum akil balik secara rohani disebut sebagai anak dalam arti yang belum mengenal Allah. Ini, ya. Demikian pula ayat ketiga. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, selama kita belum mengenal Allah, ya, masih anak-anak, belum cukup umur, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Jadi perlu untuk dipahami roh-roh dunia yang dimaksud itu kita ke Galatia 5 ayat 19, 20, 21. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa baca nanti di rumah di lain kesempatan. Di situ roh-roh dunia. Ini yang disampaikan Paulus karena Paulus melakukan ini. Yang telah diperbuat oleh Paulus sehingga dia menyampaikan ini ada ayat 19, 20, dan 21. Jadi bertentangan dari buah roh. Sangat bertentangan, ya, yang dilakukan Paulus itu. Karena dia orang Farisi, ahli Taurat juga, tahu banyak tentang Taurat. Kemudian ayat 4, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Nah, gitu. Jadi setelah genap waktunya, ya, saya tidak akan membahas itu lebih dalam. Dia diutus untuk menebus mereka yaitu yang belum mengenal Allah, ya, yang masih anak, ya, walaupun dia bakal mewarisi kerajaan surga, tapi belum mengenal. Mereka yang takluk pada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kami bukan mengenai ketujuh, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris, ya. Jadi di sini puncaknya, ya, tujuan utama, ya. Kamu juga adalah ahli waris oleh Allah karena, ya, sudah genap waktunya, ya, dan mentaati hukum Taurat, ya, oleh pengenalan, ya, tergenapi hukum Taurat di dalam Kristus. Dahulu kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan. Nah, ini kembali flashback, ya, ayat 8 ini seakan flashback. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Ya, itu. Tapi sekarang, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Ini saya suka ayat ini. Sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Jadi banyak orang mengenal Allah, tapi kita tidak dikenal sama Allah. Ini yang menjadi parah. Parah sekali, ya. Jadi kita mengenal Allah, kita menginjil, kita berbuat baik, kita melakukan bahkan mengusir setan demi nama Yesus, ya, tapi tidak dikenal Allah. Makanya ini Paulus menyinggung, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, ya, sesudah kamu dikenal. Ini yang terbaik. Allah mengenal kita sesudah Allah, ya, sesudah kamu dikenal Allah. Kalau tidak demikian, kita akan kena Matius 7 ayat 22 sampai 23. Mengusir setan demi namamu, menyebut Tuhan Tuhan. Ayat 23 mengatakan, aku tidak mengenal engkau, ujung-ujungnya, ya. Jadi ini suatu sedikit bayangan untuk menjadikan renungan kita. Ayat 9, saya suka sekali ayat ini yang diucapkan Paulus.
Kemudian ayat 10, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu. Inilah yang dilakukan orang Kristen. Masih banyak. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa. Ya, jadi ini masih melakukan tradisi. Ya, sudah Kristen, tapi masih melakukan tradisi. Pemanggilan Allah, ke kuburan, ya enggak? Melakukan ke Gunung Kawi, ya, atau apa ya, pergi ke gua, ya. Ada hal-hal lain yang ada hubungannya dengan tradisi. Ya. Jadi inilah ayat 10, ya. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Kemudian ayat terakhir 11. Paulus mengatakan, aku khawatir kalau ya susah payahku, perhatikan. Susah payahku, maksudnya Paulus, susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Jadi ini satu peringatan, ya. Jadi buat kita, ya, supaya kita tidak sudah menerima hukum Taurat yang sudah digenapi, ya, menjadi Taurat iman oleh karena mengenal Yesus Kristus, ya, dan kita dikenal, tetapi masih melakukan tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan lama yang belum ditanggalkan, maka itu adalah sesuatu yang sia-sia. Firman Tuhan malam hari ini luar biasa. Terima kasih Pak Derikson, saya dapat belajar, ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya jadi teringat baru aja beberapa hari yang lalu calon-calon presiden mengadakan ziarah ke makam-makam keramat. Jadi teringat saya Pak Anto. Iya, betul. Bukannya kepada Tuhan minta ini kan petunjuk. Iya, betul. Jadi itulah tentu ada orang-orang Kristen di dalamnya yang masih melakukan begitu, ya. Demi sesuatu, ya. Demi suatu pengalaman satu kali dalam sepanjang hidupnya. Pikirnya begitu, tapi sebenarnya tidak baik. Ya, itu. Terima kasih Bu Ailia. Ya, makasih Pak Anpa. Ya, luar biasa. Itulah. Makanya berbahagialah kalau kita mengenal Allah dan tidak melakukan yang dunia lakukan, tapi kita melakukan amanahnya Tuhan, ya. Tapi tetap di samping itu juga kita mesti waspada karena iblis itu sangat licik sekali, cerdik sekali, ya, untuk memperdaya khususnya hamba Tuhan, ya. Pelayanan juga kita waspada juga karena kalau enggak juga dampaknya gitu, ya. Ada hamba Tuhan, saya nggak sebutin namanya, dia melayani pelepasan dulu, ya, dia luar biasa pelepasan, tapi akhirnya dia menyerah. Dia nggak mau jadi melayani pelepasan. Cuman proyeknya thank you aja katanya gitu. Jadi istilahnya udah dilayani berat ini dan itu, cuman proyeknya thank you. Jadi dia nggak punya perasaan lagi dia udah korbankan ini dan itu. Akhirnya hamba Tuhan ini meninggalkan pelayanan yang Tuhan berikan karunia ini. Dia tinggalkan karena dia kecewa dengan jemaat yang dilayaninya, gitu ya. Orang-orang besar juga, kan saya bilang orang besar juga belum tentu murah hati kalau bukan karena Tuhan, betul? Ya, karena itulah kata saya juga, ya, ini bahaya sekali. Makanya hamba Tuhan ini akhirnya dia ambil posisi nggak mau lagi melayani orang-orang yang seperti itu lepas pribadi, tapi saat ini dia melayani hanya khusus menyampaikan firman aja. Nah di sini, ya, kenapa? Karena dia mungkin kecewa dan lagi mungkin di situ juga keluarganya jadi kacau balau juga, ya, mungkin ya itu yang saya bilang Pak Derikson, pelayanan itu waspada juga karena bisa nyerang balik juga, ya. Anak istri harus dijagai juga karena itu nggak main-main, karena yang dilayani sama kita yang tidak kelihatan, betul nggak Pak? Yang nggak kelihatan gitu, ya. Kalau kita lihat mukanya tahu, tapi yang nggak kelihatan itu loh yang bahayanya, yang di pengalamannya. Nah ini, jadi kita harus benar-benar siap gitu. Jadi ini aja yang saya sampaikan, ya. Saya mau tanya saat ini kepada
Ibu Asati, ada yang mau ditanya nggak? Mental anak atau budak? Puji Tuhan ya Bu. Kayaknya yang udah hadir di sini semua mental anak tuh. Mental anak melayani Tuhannya mantap, begitu setia. Apalagi saya tadi lihat Pendeta Derikson, aduh melayani. Kadang-kadang orang lihat tempat sampah aja udah begini. Tapi itu, aduh, bukan main. Karena apa? Tuhan tentu melihat hati kita, begitu setianya kita mau melayani. Aduh, luar biasa itu. Saya angkat jempol itu, bisa melayani di tempat yang begitu itu ya. Itu karena Tuhan, semua karena Roh Kudus yang menuntun. Memang benar, Ibu Elia bilang semua orang banyak orang kaya, orang ini untuk pelayanan. Dia kalau nggak digerakin Tuhan, seperak pun dia tidak akan keluar. Semua Roh Kudus, Tuhan yang menggerakkan hati mereka. Saya sampai lihat, ada orang begitu ininya, tapi giliran buat pelayanan kayaknya, aduh, aku belum ada nih. Tapi buat yang lain kok ada. Nah, tapi itulah urusan mereka lah sama Tuhan. Jadi saya cuma bilang, memang benar Ibu Elia bilang, itu semua ada kegerakan dari Roh Kudus. Kalau kita digerakkan, pasti kita ya ada kemauan semua. Kita ya baik melayani Tuhan maupun yaitu memberi, semua memang Tuhan yang menggerakkan. Itulah puji Tuhan. Dan ini hamba Tuhan malam ini luar biasa, Pendeta Derikson ya. Dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan gerakan pelayanannya. Itu Roh Kudus yang menggerakkan. Memang kita juga kalau mau melayani, kita juga harus bertanya dulu, Tuhan, apa ini kami harus di sini? Kalau enggak yang seperti Ibu Elia bilang, bisa berbalik kita itu. Tapi ya kalau Roh Kudus tuntun, pasti ada lagunya kan, ku tak mau jalan sendiri tanpa rohmu. Karena kita bersama Yesus yang seperti di Amanat Agung Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya. Jadikan bangsa muridmu, Tuhan menyertai sampai akhir zaman. Puji Tuhan, itulah. Itu aja yang mau saya tambahkan malam hari ini, luar biasa firman-Nya. Pasti kita semua jadi mental anak ya. Amin. Karena mental anak punya ahli waris dari kerajaan surga. Wah, luar biasa kan? Jadi kita tidak sia-sia ada pencurahan Roh Kudus, kita boleh terus lebih lagi roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Wah, keren. Bersama Roh Kudus kita boleh bangkit. Semua anak-anak Tuhan jadi pemenang. Itu aja. Ya. Puji Tuhan ya. Ya, terima kasih Bu Asati ya. Sama-sama Gelia. Ya, oke. Ya, mungkin saya mau tanya Pak Rasman, mungkin ada yang mau bertanya. Pak Rasman, silakan. Cukup Bu, udah jelas. Udah jelas, Pak Rasman udah jelas. Ya, oke, udah jelas Pak. Dari saat ini mungkin Ripka mau bertanya enggak? Nah, ini sih. Ripka? Oke, enggak ya. Ya, saat ini kita siapkan untuk doa ya. Saat ini kita berdoa. Nanti saya kita berdoa. Kita sama-sama berdoa ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu. Hamba sudah mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Kita tidak boleh punya mental budak Tuhan, tapi kita punya mental anak Bapak. Karena kami tahu anak ini Tuhan punya janji Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberikan anugerah yang besar. Saat ini Tuhan, hamba-Mu Pak Derikson ini Tuhan sedang mengalami dari matanya Tuhan, kami minta urapan kesembuhan-Mu ya Bapa. Kami minta mujizat-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Mai Roh Kudus, kami minta pengurapan-Mu Tuhan. Urapi mata saraf-sarafnya Tuhan Yesus. Sehingga mata ini tidak terganggu untuk penjelasan penglihatannya Tuhan. Kami minta mujizat-Mu ya Bapa. Shikarabatu mimata kata karaba shikarabatu mimata karabina. Mai Roh Kudus, Kau urapi pada Derikson Tuhan. Kau pulihkan Bapa. Sekiranya ada spirit roh yang lain, penguasa-penguasa di udara, kami patah
patahkan, kami hancurkan yang melumpuhkan saraf-saraf mata Tuhan. Berikan mata ini jelas ya Bapa, sehingga tidak ada kebutaan Tuhan. Kami minta kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Berikan dia kekuatan, kesehatan yang sempurna Tuhan. Dijauhkan setiap pencobaan. Kinali halabashe karabatumi mata karabasande. Kinali halabashe karabatumi mata karabasande. Bapak kibaskan Pak Derikson Tuhan, setiap melayani Tuhan Yesus di tempat-tempat yang kibaskan Bapak, tidak ada spirit-spirit roh yang coba menyerang Pak Derikson Tuhan. Pulihkan dia Tuhan Yesus. Kami percaya Kau urapi dia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Urapan Tuhan yang berkuasa Roh Kudus menjaganya Pak Derikson Tuhan, dan seisi keluarga ya Bapak. Dilindungi senantiasa, baik istri, baik anak-anaknya Tuhan. Kau berkati senantiasa Bapak di dalam melayani Engkau. Kau buka jalan Tuhan. Kau pertemukan Bapak orang-orang yang murah hati. Kau pertemukan orang-orang yang mau menabur Tuhan. Karena Engkau lah penolong yang ajaib ya Bapak. Kami serahkan Pak Derikson ke dalam tamu Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat itu masih ada. Lukas 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus di Yeremia 33 ayat 3, di mana berseru-seru terus Pak Derikson, maka Engkau akan menjawab doanya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menyediakan yang terbaik ya Bapak. Kau sembuhkan Tuhan. Kami minta Bapak matanya dipulihkan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, karena segala kutuk penyakit sudah dikalahkan di kayu salib. Kami percaya kesembuhan itu terjadi ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk Pak Rasman yang sudah memain musik ya Bapak. Berkati Pak Rasman juga Tuhan, kekuatan kesehatannya, untuk istrinya pemulihan terjadi. Ada shalom, damai sejahtera Tuhan di dalam keluarga ini. Kedua anaknya diberkati, yang satu kuliah Tuhan Yesus, yang satu sedang studi juga. Berkati Tuhan Yesus, sehingga anak ini menjadi anak yang dewasa, bertumbuh takut akan Engkau ya Bapa. Berkati Tuhan Pak Rasman Tuhan, apapun yang dikerjakannya buat berhasil, untuk istrinya dipulihkan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami juga berdoa saat ini Pak Hairul Gulton juga Tuhan, urapi Pak Hairul Gulton juga Tuhan Yesus, di mana dia sebagai Tuhan Yesus hamba-Mu Tuhan, Kau berkati juga Bapak, di mana dia melayani Engkau, berikan hikmat, marifat Bapak, pewahyuan, kepekaan-Mu Tuhan Yesus, untuk terus mawas diri dan berjaga-jaga ya Bapak. Berkati anak istrinya Tuhan Yesus, Kau tutup bungkus dan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan, kasih anugerah melindungi senantiasa dengan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Pak Gulton. Demikian juga untuk Ibu Astati juga Tuhan, berkati Ibu Astati Tuhan, untuk ketiga anaknya Tuhan Yesus, senantiasa Kau pelihara, sehingga semua anak yang terjadi Tuhan, pasangan hidupnya diberikan yang takut akan Engkau, yang seiman Tuhan di dalam kasih anugerah-Mu. Berkati juga Tuhan Yesus untuk Ibu Astati juga Tuhan, sehingga suami juga Bapak semakin menyatu Tuhan Yesus dengan istrinya Bapak, menyenangkan Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Pakai untuk melayani, berkati senantiasa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk Ibu Retno yang sedang berbaring, yang sedang sakit Tuhan. Kebangkitkan Ibu Retno Tuhan, adakan kesembuhan, mujizat terjadi kesembuhan Bapak. Mai Roh Kudus, Engkau lah yang membangkitkan dia. Lepaskan dari kutuk nenek moyang ya Papa. Lepaskan Bapak dari roh maut. Bebaskan Ibu Retno Tuhan. Demikian untuk mereka juga diberikan kekuatan kesehatan ya Papa. Di dalam kasih anugerah-Mu Tuhan. Tidak diperdaya oleh orang-orang yang mencobainya Tuhan. Lindungi senantiasa Tuhan. Kami percaya ada pasukan malaikat yang menjaganya Papa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami juga salah satu yang lain Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau selama-lamanya Tuhan. Saat ini kami siap Bapak untuk menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Mari saat ini kita angkat kedua tangan, kita sama-sama terima kasih Bapa di surga. Koriki mata kata karabashi karabatu mata kata karabashi karabatu. Koriki mata kata karabasanda karabatu mata karabasina. Bapak, kami percaya saat ini Tuhan Yesus, Kau curahkan berkat-Mu Tuhan Yesus kepada anak-anak-Mu, kepada hamba-hamba-Mu Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau, dan Tuhan menyenangi Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Berkat kesehatan, berkat roh sukacita, berkat penuh dengan api Roh Kudus di dalam Yesus Tuhan, sampai engkau menyongsong kami, engkau menyongsong Tuhan, mendatang di atas awan-awan yang kedua kali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, siapkan roh kami ya Bapa, supaya kami tidak lengah, tetapi kami siap Bapa di mana Engkau datang untuk yang kedua kali. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Amin. Elia. Tuhan berkati Bu Esther. Terima kasih buat doanya. Ya, terima kasih ya buat Pak Semua. Erikson. Saya percaya semua nanti Sama. saya bantu doa ya. Ibu Astati Tidak ya. ada perkara yang mustahil buat Tuhan ya. Amin. Tetap melayani ya. Ya, buat para Saya sahabat, setiap terima hari, kasih. setiap Pak hari Rasman, terima bangun kasih. tidur bilang, saya kasih, sudah Pak. sembuh. Saya Amin. sudah sembuh dalam nama Yesus. Amin. Ya, Sembuh. Pak Rasman, Jadi terima setiap kasih. pagi iman karena bilangan 14 ayat 28 apa yang kamu katakan Tuhan lakukan. Jadi kita katakan Amin. saya sudah bisa jelas melihat langit, terpuji Puji Tuhan. Tuhan. Amin. Ya, Amin. ya. Oke, Ya. selamat malam ya. Selamat istirahat Ya, Pak selamat malam. Erikson. Selamat Ya, malam. Pak Selamat istirahat. Gultom, Kasih. Ya. Ibu Ya, Pak Dr. Rasman, Retno, terima Pak kasih. Rasman. Yuk, Otak Tuhan Sati, berkati. Ripka. Terima kasih. Ya. Berkati. Tuhan Yesus memberkati ya. Salam. Ya, Thank you. salam. Yuk, Tuhan berkati.